Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya bisa menyapa Anda kembali melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar pada hari ini. Saudaraku, setiap orang di dalam hidupnya pasti pernah memiliki keinginan-keinginan. Kita pasti pernah memiliki target-target atau pencapaian-pencapaian tertentu di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang ingin kita gapai, ingin kita raih, ingin kita capai dalam hidup ini. Dan setiap orang rasanya mempunyai jawaban yang berbeda-beda ketika dia ditanya apa yang jadi keinginanmu, apa yang menjadi targetmu, apa yang engkau ingin capai dalam hidupmu. Tetapi rasanya semua orang berbagi pengalaman yang sama, saudara. Bahkan ya, kalau kita mengingat Bapak Ibu, waktu kita masih kecil dulu, ketika kita masih anak-anak, orang tua kita pasti pernah menanyakan satu pertanyaan yang sama. Nak, besok kalau sudah besar kamu mau jadi apa? Kita pasti pernah menghadapi pertanyaan seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, jawaban seorang anak pun tentu bermacam-macam, saudara. Ada yang mengatakan ingin bercita-cita menjadi guru, dokter, arsitek, pengacara, pilot, dan lain sebagainya. Begitu banyak keinginan dan cita-cita seseorang. Tetapi saudaraku, seiring dengan pertumbuhan usia kita, ketika kita bertambah dan bertumbuh menjadi dewasa, seseorang biasanya semakin menyadari bahwa untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita itu, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita raih, untuk dapat sampai ke sana, ternyata itu bukanlah hal yang mudah sama sekali. Seorang penulis bernama Rick Warren, saudara, di dalam bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life, atau kalau di dalam versi bahasa Indonesia, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Rick Warren mengatakan begini, tujuan hidup Anda jauh lebih besar daripada prestasi pribadi Anda. Tujuan hidup Anda lebih besar dari kebahagiaan Anda, karier Anda, dan ambisi-ambisi Anda. Nah, kalimat yang menarik adalah begini, saudara. Sebab Anda dilahirkan oleh tujuan Allah dan untuk tujuan Allah. Tujuan hidup manusia lebih besar daripada apa yang ingin dia capai atau ingin dia raih dalam hidupnya. Sebab tujuan hidup berbicara soal apa yang menjadi desain Allah, apa yang menjadi tujuan Allah di dalam dan melalui kehidupan kita. Nah, saudara, perjalanan berat kita di dalam mencapai target-target tertentu dalam hidup ini terkadang memang membuat kita lelah, terkadang membuat kita menyerah ketika kita tidak mengerti apa yang sebetulnya menjadi tujuan hidup kita di dunia. Ketika kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan kita, apa yang hendak kita tuju dalam hidup ini, maka perjalanan yang berat itu akan membuat kita seringkali merasa menyerah. Nah, saudara, pertanyaannya apa yang menjadi tujuan dibalik semua keinginan kita itu? Kalau kita ditanyai seperti ini, saudara, mari kita refleksikan. Apakah tujuan hidup kita adalah kekayaan? Apakah tujuan kita adalah fasilitas-fasilitas yang memudahkan kita? Apakah tujuan hidup kita adalah pengakuan orang lain? Apakah tujuan hidup kita adalah rasa aman? Atau suatu hal yang lain, apapun itu. Saudara, yang menarik, di dalam bacaan leksionari harian kita dari Kolose 2 ayat 1-5, Rasul Paulus mengatakan di sana, betapa beratnya perjuangan yang kulakukan, betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, supaya hati mereka terhibur, supaya mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Di dalam Kolose 2 ayat 1 dan 2 dituliskan di sana. Sudah dikatakan dengan sangat jelas, Rasul Paulus mengatakan bahwa perjuangannya untuk mengabarkan Injil, perjuangannya untuk memelihara iman jemaat, itu sangatlah berat sekali. Persis seperti upaya kita yang kita lakukan untuk menggapai semua keinginan dalam hidup ini. Rasul Paulus mengatakan perjuanganku untuk mengabarkan Injil dan memelihara iman jemaat itu sangat berat. Tetapi yang menarik dikatakan, toh Rasul Paulus tetap mengerjakannya dengan penuh sukacita walaupun dia menempuh jalan yang tidak mudah. Nah, saudara, pertanyaannya mengapa bisa seperti itu? Jawabannya satu, saudara. Sebab Rasul Paulus tahu akan apa yang menjadi tujuan hidupnya.
Dia bukan hanya sekedar hidup demi cita-citanya, hasratnya, keinginannya untuk mencapai sesuatu demi dia, tetapi dia hidup dengan satu tujuan, yaitu membawa jemaat-jemaat yang dilayaninya untuk semakin mengenal Kristus melalui setiap jerih lelah dan pekerjaan pekabaran Injil yang diberitakan Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Saudara kasih Tuhan, memiliki mimpi atau cita-cita atau keinginan tentu adalah suatu hal yang penting dalam hidup ini. Tapi lebih dari itu, saudaraku, setiap pengikut Kristus diajak untuk menemukan sebuah alasan atau tujuan hidup yang jauh lebih besar dari keinginan diri kita sendiri. Yaitu apa? Yaitu demi terwujudnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui setiap kata dan karya yang kita lakukan. Saudaraku, mari kita pastikan bahwa sepanjang hari ini setiap orang yang berjumpa dengan kita, menikmati karya-karya kita, berdialog dengan kita, pastikanlah mereka dihantar kepada Kristus yang nampak melalui diri kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami hari ini dan setiap hari untuk menyadari bahwa sesungguhnya kamilah Kristus-Kristus kecil. Tujuan hidup kami satu, untuk menghadirkan Tuhan di dalam setiap perkataan dan karya yang kami kerjakan. Dan biarlah melalui setiap diri kami, dunia yang dipenuhi dengan kegelisahan dan kehilangan akan pengharapan ini boleh melihat Kristus dan pengharapan di dalam Dia. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.